Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Nah, atau cuma istilahnya itu keren banget ya, check and balances. Kemudian separation of power, bukan distribution of power lagi, separation of power. Kalau sebelum reformasi namanya distribution of power, ya. Cek itu ada di MPR dan DPR sekarang. Nah, sesudah itu maka bagaimana negara ini berjalan sesudah reformasi? Maka keluarlah Undang-Undang Nomor 24 Pak Junius Tobing, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Ya, di situ disebut dengan bagaimana membuat RPJP, rencana program jangka panjang 20 tahun zamannya SBY itu. Nanti RPJP akan berakhir tahun 2024 ini Pak, awal. Akan berakhir 20 tahun, sebab tahun 2000 sampai 2024 20 tahun akan berakhir. Nah, kita akan lihat nanti negara ini bagaimana mereka menyusun itu. Gitu. Manusia yang punya pemikiran paradigma yang terbaik adalah dia bisa mengkritik dan dia harus memberikan solusi. Jangan hanya mengkritik aja, ini salah. Ya kita buktikan salah. Ya. Ya kan? Nah, ini coba kita rumuskan. Menjadi majelis lembaga tertinggi negara yang memiliki hak dan kewajiban. Pasti. Karena dia suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi, itu diatur hak dan kewajiban. Bukan haknya doang. Kewajibannya apa? Ya. Oke, waktu saya berikan. Close dulu, Pak. Ya, oke. Mana nge-close-nya nih? Bentar. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah mendapat perspektif baru. Saya katakan barulah. Saya yakin perspektif kita selama ini dalam konteks berbangsa dan bernegara itu belum clear ya. Bukan saya katakan tidak tahu, tapi belum clear. Saya sudah mendapat penjelasan ringkas tentang hubungan antara ideologi, konstitusi, filsafat, tugas nasional, visi dan misi sampai ke bawah nanti. Nah, maka kita berpikir dan melihat nanti, kita akan melihat beberapa contoh betapa hebatnya, tanda kutip, saya katakan hebat, bukan dalam artian hebat, memang hebat, betapa hebatnya para pimpinan lembaga negara ini merumuskan visi dan misinya masing-masing gitu. Nah, kan kita nanti akan lihat apakah itu ya masih dalam konteks visi nasional, masih dalam konteks misi nasional atau bukan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi cakupan atau ruang lingkup, mestinya makin ke bawah dia makin mengerucut gitu kan. Karena kewenangan itu juga makin ke bawah, itu pemerintahan atau penyelenggara ke bawah itu makin ke bawah makin mengerucut kan kewenangannya. Jadi jangan terlalu aneh-aneh perumusan visi dan misi, bahkan keluar daripada visi dan misi nasional. Ini sesuatu sebenarnya yang harus kita gugat ini. Kalau saya gugat ini kepala daerah atau siapapun yang membuat visi dan misi menyimpang dari visi dan misi nasional, berarti dia sudah tidak menjalankan konstitusi. Presiden bisa. Kenapa ini aja misalnya sebagai landasan bagi kita untuk mengajukan impeachment? Apakah kita tunggu DPR untuk melakukan itu? Saya akan katakan walau-walam bisawab, karena mereka merupakan satu ya tentakel yang berpusat kepada partai. Jadi tidak akan bisa kita harapkan, harus dari rakyat. Nah, sekarang saya akan coba share screen dan mengambil beberapa contoh ya bagaimana para penyelenggara atau pimpinan lembaga negara ini merumuskan visi di lembaganya. Saya akan coba dulu di mana ini ya, iPhone file, Microsoft. Mudah-mudahan aku ketemu ini ke OneDrive, Zoom. Ini bisa kelihatan Pak ya? Pak Tobing? Oke, mana sayangkan lah. Ini udah? Belum lihat saya. Hah? Nggak Udah kelihatan. kan?
Enggak, Nggak kelihatan? enggak. Ya elah. Please move this window away from the search application, search live. Belum ada Pak. Belum ada? Belum kosong, masih blank. Ya. Oh, masih blank ya? Stop share. Your screen sharing is paused. Live. Taruh dulu. Live. Ini share. Jadi Pak Santi Amel menyarankan saya kita membahas masalah visi dan misi lembaga-lembaga negara ini. Udah, Pak? Belum kelihatan. Hah? Filenya Udah? belum dibuka. Oh, udah kebuka ya? Maha Ini kan judulnya visi misi lembaga negara. Iya. Ya, tapi nggak Klik saya- aja double. Kenapa, Pak? Visi misi lembaga negaranya diklik 2 kali coba. Oh gitu, sebentar ya. Sebentar. Udah, Pak? Udah. Udah, oke. Udah. Nah ini Pak Tobing, jadi ini saya ambil aja ya. Jadi saya mulai dulu dari MPR. Jadi sebelum kita mulai ini membaca satu persatu, kita bukan kita mau menilai ini para pimpinan lembaga negara ini membuat visi menurut pikirannya sendiri atau menurut amanat konstitusi tadi, ya kan? Karena nanti kalau menurut pikirannya sendiri berganti pimpinan, berganti lagi visi. Alangkah aib dan bahayanya negara ini kalau modelnya begitu. Dan kita rakyat harus berbicara. Kenapa? Karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita bukan hanya sebagai pemegang saham, tapi kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan kita adalah rakyat. Nah, jadi di Indonesia ini, Bapak Ibu, sesudah terjadi reformasi tahun 1988, kemudian tahun 1999 sampai 2002 terjadi proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuhnya saja yang diamandemen sampai 4 kali. Maka sejak tahun 1988 reformasi itu yang namanya lembaga negara itu sudah sama semua. Tadinya ada lembaga tertinggi sebelum reformasi yaitu MPR. Sekarang semua sudah sama lembaga tinggi, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi. Dan sebelum amandemen di salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Itu sebelum amandemen. Tetapi sesudah amandemen, maka kalimatnya berubah begini, bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai atau menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini Bapak Ibu bisa membandingkan ya. Yang tadinya sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, sekarang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua adalah bahwa yang tadinya di rejim, katakanlah rejim Orde Baru itu ada GBHN, ya, ada GBHN. Jadi yang membuat GBHN itu adalah MPR. Nah, di situ di dalam GBHN, kalau menurut kalimat-kalimat yang saya baca di situ, apa itu GBHN? Arah dan kebijakan, Let's Start. Ya, bintang penuntun, di situ dirumuskan visi dan lain sebagainya secara umum, dan dari GBHN itulah nanti dirumuskan program kerja jangka menengah dan jangka pendek. Ya. Tetapi kalau saya perhatikan dan saya teliti Pak Junias, GBHN itu juga hanya berfokus kepada eksekutif. Tidak ada lembaga negara yang lain itu disebutkan di dalam GBHN, ya, sebelum reformasi, kecuali misalnya bidang hukum, bidang ini, bidang itu kan bidang. Tetapi lembaganya sendiri tidak mempunyai GBHN kecuali pemerintah. Ini kalau saya lihat itu. Maka sesudah amandemen, yang namanya lembaga tertinggi dihapuskan menjadi lembaga tinggi. Maka timbullah istilah check and balances, separation of power. Jadi biarlah setiap lembaga itu saling ngecek, ya, saling ngecek gitu, check and balances. Dan pemisahan separation of power. Itu kan teori. Isinya sama aja kok. Bagaimana check and balances, orangnya sama saja semua, bersumber dari satu sumber.
bukan check and nah, itu cuma apa namanya istilahnya itu keren banget ya, check and balances. Kemudian separation of power, bukan distribution of power lagi, separation of power. Kalau sebelum reformasi namanya distribution of power, ya. Cek itu ada di MPR dan DPR sekarang. Nah, sesudah itu maka bagaimana negara ini berjalan sesudah reformasi? Maka keluarlah Undang-Undang Nomor 24 Pak Junius Tobing, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Ya, di situ disebut dengan bagaimana membuat RPJP, rencana program jangka panjang 20 tahun zamannya SBY itu. Nanti RPJP akan berakhir tahun 2024 ini Pak, awal. Akan berakhir 20 tahun, sebab tahun 2000 sampai 2024 20 tahun akan berakhir. Nah, kita akan lihat nanti negara ini bagaimana mereka menyusun itu. Saya pikir ini sesuatu hal yang menarik. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, maka saya mengusulkan kepada Pak Junius coba Bapak kan bisa melihat ini visi misi daripada para pimpinan lembaga negara ini benar atau enggak, kan gitu. Bukan kita menjudge ya, tetapi kita by objektif lah. Nah, sekarang berdasarkan paradigma, berdasarkan benchmarking yang disampaikan oleh Pak Junius Tobing tadi, kita akan melihat ya visi kita mulai dari MPR ini. Silakan Pak Junius Tobing. Oke lah, ini aja kan cobalah ya. Mari kita pikirkan bersama ya, terutama visi. Ya kan? Ini dari mana Pak Santamer dapat dari mana ini? Ini dari websitenya MPR Pak, website resmi ini. Coba. Jadi bukan kaleng-kaleng dari websitenya mpr.org.id. Bayangkan visi misi dijadikan satu tulisan, ya kan kalau nggak benar. Visi itu sendiri berbeda, misi itu berbeda. Lembaga negara MPR RI di sana kan. Nah, visi coba. Tadi saya katakan apa? Visi itu what we will become. We itu ya di sini what will MPR become. MPR itu mau menjadi apa? MPR menjadi apa ini rumah kebangsaan. Apa itu rumah kebangsaan? Bingung juga saya. Hah? Pak Junius, jangan dibikin jadi rumah kos-kosan ya. Iya, kan itu. Kebangsaan apa? Apa itu kebangsaan? Makanya, saya juga nggak ngerti lah. Tapi bukan salah mereka, salah yang memilih, kan begitu. Tapi itu visi. Jadi harusnya visi MPR mau menjadi apa? Harusnya menjadi lembaga atau majelis. Ya MPR majelis kan, menjadi majelis lembaga tinggi negara. Itu dulu. Tapi yang bagaimana? Kita mau dia sebagai apa? Menjadi itu tapi kenapa? Yang merupakan apa? Yang merupakan apa? Coba ini kan. Menjadi majelis, sama-sama kita rumuskan ya. Tapi kata kuncinya ada what we will become. Itu kan kata ganti. Harusnya menjadi lembaga tinggi negara ya yang merupakan lembaga tinggi atau tertinggi Pak? Apa? Lembaga tinggi atau tertinggi? Oke, lembaga tinggi lah. Lembaga tertinggi atau tinggi? Sekarang lembaga tinggi. Kalau lembaga tinggi kan dia itu apa dia? Nggak punya bisa kewenangan apa-apa. Lah yang dulu apa kalimat dulu? Tertinggi. Sekarang kan lembaga tinggi negara sejajar sama MPR. Ya oke, kalau mau dibilang tertinggi ya boleh. Tapi kenapa? Seharusnya tertinggi. Ya kembali ke sana dulu lah. Oke, lanjut Pak. Di sini kan ini menjadi majelis lembaga tertinggi negara boleh yang berkewajiban begitu. Atau yang memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban apa? Menata negara. Apa? Kewajiban apa? Apa kewajiban MPR? Harusnya kan gitu. Ya. Atau kewajiban langsung aja. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena di sana ada perwakilan masyarakat. Ini hanya satu gambaran aja ya. Saya tidak merumuskan.
bisa saja salah, bisa Iya. saja perlu dilengkapi. Tetapi kalau yang di sana kan aneh. Menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila. Bagaimana dia mengawal ideologi Pancasila? Buktinya nggak dikawal sama dia. Garuda Pancasila aja salah di gedung MPR, nggak tahu salah. Bullshit semuanya itu. Nah, iya. Ia kan berkewajiban ini, coba memiliki hak dan kewajiban ini dalam menata lah, harusnya dalam menata kehidupan bermasyarakat berbangsa negara. Ya, kewajiban dalam menata kan. Nah, dalam menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, ini nanti Pak Junias, kalau udah Ya. jadi ini barang ini, kita akan ajukan. Kita Loh, minta iyalah, audiens Kak. MPR, Kan kita saya ajukan bilang. gitu. Ya kan gitu. Manusia yang punya pemikiran paradigma yang terbaik adalah dia bisa mengkritik dan dia harus memberikan solusi. Jangan hanya mengkritik aja, ini salah. Ya kita buktikan salah. Ya. Ya kan? Nah, ini coba kita rumuskan. Menjadi majelis lembaga tertinggi negara yang memiliki hak dan kewajiban. Pasti. Karena dia suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi, itu diatur hak dan kewajiban. Bukan haknya doang. Kewajibannya apa? Ya, dalam menata kehidupan berbangsa negara yang berlandaskan Pancasila. Gitu dong harusnya. Tapi ada kata yang ini enggak. Ada dua. Ya. Ada dua. Ada dua yang coba kita nanti perbaikilah. Bernegara, nggak usah pakai yang, langsung aja berlandaskan Pancasila. Berasaskan atau berlandaskan? Berasaskan ya. Rajaskanlah. Sudah. Pancasila sesuai dengan amanat pembukaan. Itu bagaimana dia? Amanat pembukaan konstitusi. Ini lama-lama siapa yang profesor, siapa yang profesong ini. Undang-Undang Dasar 1945. Gak pakai NKRI, nanti negara khilafah itu. Nah, baru nanti kita bikin maknanya. Apa makna Oke. kalau dia sebagai lembaga tinggi negara? Apa hak dan kewajibannya menata kehidupan bermasyarakat? Nah, menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berarti di sini kalau ketika dia bilang bernegara, di sini dia bagaimana menata pemerintahan. Kalau berbangsa, bagaimana menata bangsa ini supaya tidak berkelahi? Karena ada Pancasilanya. Nah, ini kita sepakati bersama dulu dong ya. Ya. Nah, ini kalau bisa beginilah, ini yang dirumuskan sebaiknya di bawah. Sebaiknya visi MPR adalah ini kan gitu. Ya, ya itu maksud saya. Ya oke, nggak apa-apa. Ini kan saran masukan. Kita kan hanya Ya. saran, bukan keputusan. Ya. Kalau saya ketua MPR Ya. ini, saya bilang, mari diskusi sama saya. Apa itu visi? Nggak tahu dia. Nah, sekarang kita kembali ke benchmarkingnya dulu lah. Ya. Nah, sekarang ke emisi Pak. Ya, enggak, tunggu dulu. Oh, tunggu. Ini kita harus uji dulu. Apakah ini visi? Visinya dia. Kalau dibilang sesuai amanat pembukaan, berarti dia tidak boleh melanggar yang saya katakan tadi, 4 alinea itu. Bahwa berdasarkan visi nasional, berdasarkan misi nasional, dia nggak boleh. Karena dia harus menata kehidupan. Kehidupan itu apa? Ideologi, politik, ya, ekonomi, sosial budaya. Jangan hanya ngoreksi aja. Ya, politik, ya, sosial budaya, ipolek sosbud, pertahanan keamanan. Kalau bicara kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara, itu nanti dibahas di sini. Apa maksudnya? Kata demi kata, itulah makna tadi. Menjadi rumah kebangsaan. Kebangsaan siapa? Kebangsaan Arab.
Nah ini nanti bahas. Sekarang masuk ke misi. Ini adalah visinya MPR. Nah saya beritahu ya. Di sini saya jelaskan. Tadi what will become. Vision itu berbeda dengan sudut pandang. Tolong dicatat ini lah. Para peserta yang ada di Zoom ini. Saya capek menyampaikan ini. Vision ya itu adalah impian lembaga tinggi negara. Bagaimana dia mempunyai hak dan kewajiban. Tapi vision itu berbeda dengan sudut pandang. Sudut pandang adalah kemampuan mata memandang, fungsi dari mata. Kalau mata kita mampu melihat cuma sampai 10 meter, ya itulah kemampuan kita memandang. Tapi kalau vision itu harus melampaui, beyond. Apa? Kalau kita hidup bermasyarakat, ada nggak ancaman? Ada nggak tantangan? Ada nggak gangguan? Ada nggak hambatan? Jadi harus melampaui dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ya, menata. Ya, bagaimana menata kehidupan bermasyarakat, bisa menghadapi ancaman, bisa menghadapi tantangan, bisa menghadapi hambatan gangguan terkait dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Itu aspeknya. Bagaimana dia menata negara yang mampu menghadapi itu, ya dia yang harus tahu. Dia lembaga tinggi negara yang memiliki hak memutuskan kan gitu. Bahkan presiden bisa diberhentikan sama dia, diangkat dan diberhentikan. Ya. Dulu kalau saya tidak salah menetapkan garis-garis besar haluan negara, artinya memutuskan kan. Betul. Walaupun konsepnya dari pemerintah. Betul. Oke, ini nanti mesti dibahas apa maknanya. Ya kan? Di sini bikin makna. Aduh, tapi nggak ngerti apa itu makna. Oke, lanjut. Kita masuk ke misi. Misinya mana? Melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kan lucu lagi nih. Di sini dia bikin melaksanakan wewenang. Kok ada wewenang? Heran ya, heran. Ya udahlah, membahas ini bisa sampai dunia kiamat pun nggak jelas nanti seribut. Oke. Tetapi saya mau kasih tahu dulu, what is mission? Misi itu what we must do. Apa yang ini tadi wewenang ini harusnya hak tadi apa? Hak dan kewajiban serta wewenang harusnya di atas ini. Iya. Nah, tambah wewenang ke atas bisa tambah. Jadi melaksanakan apa? Melaksanakan tugas konstitusional. Emangnya dia yang melaksanakan tugas konstitusional? Enggak lah. Nah, apakah Majelis Permusyawaratan yang melaksanakan itu? Melindungi segenap bangsa. Bisa dia melindungi segenap bangsa? Tunggu dulu. Yang melaksanakan TNI, menteri-menteri, alat negara. Dia bukan alat negara. Dia lembaga tertinggi negara ya tadi ya? Ya. Dibuat nggak lembaga tertinggi negara? Dia Dibuat. Nah, ini kalau menurut saya kembali ke yang lama lah. Dulu sudah bagus tuh dibikin Founding Fathers. Udah benar. Ini memiliki hak kewajiban mana deh? Yang di atas tadi visinya masih perlu ditambah itu. Aduh, ini mah kerjaan besar. Memiliki hak kewajiban serta wewenang tambah. Di mana itu? Ini setelah kewajiban ini. Oh ini ya. Ya. Memiliki hak dan kewajiban. Atau begini. Kewajibannya serta wewenang gitu ya. Punya wewenang. Wewenang itu apa sih? Ya, dia punya wewenang, kekuasaan kan? Dia punya untuk Iya, melaksanakan. kalau gitu udah. Memiliki hak dan kewajiban serta wewenang aja lah. Tambah situ. Pakai serta. Nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi ini dalam udah menata, iya nggak? Iya, udah. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu sering disebut dalam rangka, tapi udahlah.
sama aja lah, supaya nggak panjang-panjang. Nah, misinya ini menurut saya, kalau itu visinya, ya harus sesuai dengan ini. Ya. Ini kok wewenang, melaksanakan tugas saja udah selesai. Dia punya wewenang. Buang kali kok wewenang. Wewenang apa? Dia mau perang apa? Tidak. Dia memutuskan perang? Tidak. Kalau tugas konstitusional, sebenarnya dia Pak Junias memiliki wewenang mengawasi keseluruhan apa itu ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan itu untuk seluruh lembaga tinggi negara dilaksanakan atau tidak. Jadi dia yang merumuskan itu ya boleh dari bawah atau dari pemerintah atau dari DPR atau apa, dia yang merumuskan itu semua, apa mereka tenang mengawasi dan menegur. Kan ini lucu lagi coba ini. Melaksanakan wewenang tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal ini udah visi MPR. Ya singkat aja. Nah, kalau dia bilang bukan melaksanakan malah. Karena dia pelaksana. Oh tidak. Tidak. Kalau tugas MPR yang dulu kalau nggak salah menetapkan garis-garis besar haluan negara. Tapi dulu nggak ada. Mengangkat dan memberhentikan presiden. Ini mengangkat dan memberhentikan presiden. Oh, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Apalagi ini. Memperkukuh prinsip permusyawaratan, kerukunan. Aduh, Ma. Dia saja nggak pernah musyawarah. Wih, banyak sekali. Ini bukan tugas pokok ini. Tugas-tugas. Aduh, Ma. Sebenarnya cukup itu tadi kalau nggak salah. Ya, berapa itu tadi loh, presiden itu? Ya, mengangkat dan memberhentikan presiden, ya. Harusnya kembali ke sana. Daripada GPHN. Iya, itu aja. Ini bukan mission ini tugas-tugas TASK. Makanya harus ada tugas-tugas. Ya. Coba ini nanti kita bahas lah ini. Kalau saya, itu coba ya. Tugasnya dia, kalau yang penting Pak Junias, kita sudah mendapat sudah mendapat frame gitu ya, sudah kita mirrorkan itu, kita cerminkan dengan benchmarking yang Bapak bilang. Semua ini kan ini. Iya. Tidak sesuai dengan standar lah. Ya. Nah, ini harus kita kritisi dan sampaikan. Ini bukan mission. Mission itu tugas pokok, tugas utama, tugas khusus. Kalau di sini disebut, ya bukan melaksanakan lagi. Boleh melaksanakan, tapi di dalamnya bukan itu dulu. Melindungi. Ya, itu tadi. Melindungi apa? Baru nanti melaksanakan tugas konstitusi. Benar, tapi dia harus lindungi dulu. Kalau konstitusi dilindungi, tugas konstitusi mana? Wah, ini bukan mission ini, bukan. Ini bukan tugas pokok ini. Ini tugas-tugas TSK. Itulah karena nggak pernah belajar doktrinnya begini. Hanya undang-undang dia tahu. Misalnya nanti kita rumuskan kembali lah ini ya. Oke, jadi kita untuk melihat aja dulu Pak, sepintas melihat dan melihat sepintas saja dulu nanti Ini bukan tugas pokok, ini adalah tugas-tugas. Apalagi ini tujuan? Apa tujuan coba? Tujuan mewujudkan. Loh. Kalau semua pakai ini kata kerja, bukan tujuan. Alah. Masa tujuan bukan dong. Saya bertujuan berangkat ke Bandung. Apa yang ingin saya capai? Bisa nggak saya capai ke sana? Jadi antara tujuan dengan kata kerja itu beda. Tujuan itu apa? Sasaran yang ingin kita capai kan? Betul. Saya harus sampai di Bandung. Nah, negara ini harus bagaimana? Gitu loh. Bukan itu kata kerja. Ampun tuanku. Ini apa lagi? Ini Pak.
Inilah tugas dan wewenangnya sesudah reformasi. Aneh kan? Apa ini? Ini kan sekali kerja ini. Jadi mana dia ada tugas pengawasan? Mana dia tugas mentoring? Mana tugas enggak ada. Ini kan sekali kerja ini selesai udah. Apa ini? Digaji begitu besar ya gajinya ya? Iya Pak. Ini kok majelis terdiri dari anggota dewan ini harusnya nanti keanggotaan dimasukkan di bawah dong. Kepengurusan, keanggotaan tersendiri dong. Nah, Tugas dan wewenang MPR. Inilah mana lagi di sana tugas. Aduh. Udah saya bingung lah kalau begini ini. oke, nggak apa-apa Pak. Ini Pak Junias, kan kita ini bukan subjektif ya, kita objektif based on benchmarking yang Bapak bilang. Jadi Iya. nggak ada alasan mereka untuk tersinggung. Nah sekarang kita kasih dulu Frans Lisi, silakan Frans Lisi.